Kali ini kita berada di Karas, tepatnya di Muhsin Motor. Dan beliau adalah Mas Muhsin. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Mas Muhsin ya? Alhamdulillah sehat. Nah, yang saya ceritakan adalah beliau ini ya. Karena kalau kita lihat sekarang, waduh showroomnya gede banget, tetapi perjuangannya ternyata juga besar banget gitu. Ya, Mas Muhsin, kalau saya lihat dealer ini cukup luar biasa ya di Karas ini, sama Karas ini. Okay. Nah, ini mulainya sejak kapan sih Mas? Kalau kita di Karas baru tahun 2020. 2020. Ya, sebelumnya kita lokasinya di Temboro. Itu dengan kita sudah pindah di kontrakan untuk showroom itu sudah 4 kali, Mas. Di Temboro 3 kali, terus terakhir di Karas ini. Dulu dari kontrakan untuk showroom itu ukuran 2,5 meter kali 4 meter. Terus kita pindah di 6 meter kali 8 meter. Terus di Temboro terakhir ukuran 8 meter kali 10 meter. Nah, terus masuk COVID, Temboro lockdown, kita pindah di Karas ini. Artinya pindahnya karena semakin besar usahanya gitu ya? Amin. Tapi ceritanya kalau saya dengar sih basicnya dulu bukan di motor gitu. Bukan Mas. Dulu sebenarnya di mana? Passion atau basic? Wah, perjalanan panjang Mas. Kita dari kecil memang sama orang tua sudah disekolahkan di pondok. Kita masuk Temboro itu tahun 2000. Setelah itu 2006 akhir kita keluar, terus pulang ke Ngawi. Asli saya Ngawi Mas, gitu. Aslinya Ngawi, tapi sudah seperti orang Magetan karena dari kecil tinggalnya hidupnya di Magetan. Ya, kita pulang ke Ngawi tahun 2006, kita ikut kerja jadi karyawan mebel itu 3 bulan. Setelah itu kita pulang ke rumah orang tua, nyelap keliling Mas, tahu seleb keliling Mas, yang keliling ke desa-desa. Lah, beras tuh ya? Nah, beras, padi itu. Nah, itu kita 2 tahun di seleb keliling tersebut 2 tahun. Nah, setelah itu kita mencoba usaha konter kecil-kecilan. Nah, di konter tersebut kita berjalan sampai tahun 2014. Sebentar Mas, kalau sebelum ke konter tadi artinya lulus dari pondok itu kelas berapa? Kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS itu sekitar ya, SMP jadi ya? lulus. Iya, betul. Tidak lulus ini, Pak. Ini sampean mau menertawakan saya ini, Mas. Saya kan karena 6 tahun aja gitu ya. Iya. 6 tahun kemudian langsung saya pikir tadi lulus ke pondok kemudian bekerja seperti itu gitu ya. Oh iya. Jadi saya itu murni lulusan kelas 2 MTS. Gitu ya. Nah ini Mas, kalau kemudian oke deh, artinya itu sebuah pilihan gitu ya, pilihan ya. Dan juga nasib lah. Ya. Iya, endingnya sampai mau menghujat saya ini. Bukan menghujat. Iya. Karena saya mempertanyakan kondisinya seperti apa, kenapa sampai meluluskan pondok baru lulus selesai. Mungkin kalau pondok itu ya tetap kalau kelas 6 tahun tambah 6 tahun lagi sama gitu sebetulnya. Iya. Itu kenapa pilihannya MTS kelas 2 kemudian ya, waktu itu kayak gini. Yang ada di pikiran saya, memang kita dari kecil sudah di pondok Mas ya. Jadi kita berkeyakinan waktu itu kita yang diprioritaskan masalah ilmu agamanya. Ketika sampai kelas 2 MTS, saya rasa pengetahuan masalah membaca, hitung-hitungan itu saya sudah paham. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus ngaji kitab waktu itu. Ya. PD gitu ya? Ya, PD ya. Saya enggak tahu itu nanti ketika keluar dari pondok menghadapi hiruk pikuk dunia yang di luar kayak apa, enggak tahu. Waktu itu saya berkeyakinan pengetahuan saya masalah formal sudah cukup lah, untuk bekal hidup sudah cukup. Makanya kita fokus di ngaji kitabnya waktu itu. Padahal baru bisa baca Al-Qur'an aja gitu ya. Iya. Kok tahu sampean ya? Tapi yang pasti kan penting untuk memahami agama itu ternyata penting banget. Penting. Nah Mas, oke, kita lanjut ke bagaimana jenengan kemudian akhirnya berkecimpung di dunia gadget, HP dan sebagainya. Jadi di era tahun 2009 itu di wilayah Ngawi, tempat orang tua sekitar situ memang saya lihat sangat prospek sekali. Jadi perjalanannya bukan saya langsung buka konter juga enggak Mas. Dulu saya jadi maklar HP. Kita kan anak muda sering nongkrong di warung, terus ada teman sambat, HP ku rusak ini atau pertambahan yang di. Nah, kebetulan banyak teman saya waktu itu yang dia punya usaha konter. Nah, akhirnya kita maklari HP Mas, miliknya teman, nanti kita antar ke konternya teman, akhirnya kita bantu negosiasikan di situ, deal kita dapat sangu kasarannya, tinggu bensin, buat warung kita ada dapat sangu dari konter tersebut.
Tapi sebelum melaju itu tadi yang usaha kayak seleb keliling itu nggak berhasil juga Mas? Itu berhasil, itu kan seleb keliling miliknya orang tua. Oh gitu. Nah, miliknya orang tua, saya membantu di situ 2 tahun. Terus saya berpikir umur saya semakin dewasa, saya harus punya usaha sendiri. Karena ya menunjang untuk masa depan. Saya akhirnya meminta izin kepada orang tua, pengen buka usaha konter, akhirnya diizini. Dan saya masih ingat itu modalnya cuma 3 juta Mas, 2009. Kita dikasih modal orang tua 3 juta, sama dibelikan etalase ukurannya kalau enggak salah itu 1 meter atau 1,5 meter. Itu jadi 1 etalase di rumah, masih di rumah orang tua. Ini sebenarnya momen sukses juga dari Anda gitu ya? Perjalanan suksesnya mulai dari HP juga gitu ya? Ya, jadi kita banyak belajar ilmu marketing ketika kita di HP Mas, di usaha HP. Itu setelah dari rumah aja buka konter kecil kemudian? Ya, awalnya di rumah itu berproses sampai 1 tahun kurang lebih, akhirnya kita dibukakan sama orang tua konter sendiri. Kita punya konter sendiri, rumah sendiri. Itu yang bangunkan masih orang tua, yang modali masih orang tua. Jadi ketika proses saya setahun itu sudah ada menuju ke arah apa ya? Sukses. Belum bisa dikatakan sukses. Jalan lah, usaha tersebut jalan. Akhirnya orang tua seneng, ya tak bukaan dhewe konter nang pinggirapan. Akhirnya kita dibukakan konter di pinggir jalan, dikasih bangunan, dibikinkan bangunan, dan itu berjalan sampai tahun 2014. Dan proses di konter tuh panjang Mas, berliku-liku di situ. Akhirnya kita banyak belajar ilmu marketing di konter tersebut. Di situ kita banyak kenal relasi teman-teman pengusaha, itu di situ. Jaringan di situ ya. Ya. Nah itu setelah perkembangan dari konter, buka konter. Ya. Artinya perkembangan seperti apa? Suksesnya seperti apa sih di konter kayak gitu? Ya, dulu kita berangkat dari modal 3 juta, terus kita sampai dibikinkan konter sendiri di pinggir jalan tersebut, itu perkembangan konter semakin bagus, semakin meningkat, semakin besar. Akhirnya waktu itu kita belum jualan HP baru Mas, masih HP-nya HP second. Gitu. HP second sama aksesoris sama pulsa. Nah, ketika kita berjalan di tempat yang di pinggir jalan tadi, sekitar 1 tahunan berjalan di situ, akhirnya kita memberanikan diri untuk buka HP baru. Kita punya dagangan HP baru. Dan HP baru waktu itu era tersebut itu masih ada cash tempo Mas. Jadi misalnya kita order 10 juta, nanti bayarnya cuma 5 juta, yang 5 juta nanti bulan depan. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman kita yang dia itu sudah termasuk agen agen di wilayah Karesidenan Madiun. Kita ambil barang ke tempatnya beliau. Gitu. Itu prosesnya berjalan terus sampai penjualan HP baru kita itu juga bagus. Akhirnya dengan proses tersebut kita memberanikan diri untuk nego langsung ke distributor Jawa Timur. Nah, ketika itu kita dikasih barang tapi dengan syarat ketentuan yang macam-macam yang akhirnya kita penuhi juga. Terus saya berpikir kalau saya ngebloh ya Pak, ngerti Mas? Ngebloh, terjun langsung. Ingin membuat konter, namanya konter dulu Ariel Cell Mas. Ariel Cell. Terinspirasi dengan waktu itu Peter Pan ya. Akhirnya sampai sekarang di Ngawi nama saya dipanggilannya Ariel. Walaupun wajahnya nggak seganteng beliau ya. Untung di sini bukan Ariel motor itu. Oh, bukan. Kalau di sini kita sudah percaya diri dengan kemampuan nama sendiri Mas ya. Karena itu ya. Sudah mulai pede gitu ya. Itu artinya akhirnya berhasil menguasai atau dengan brand tertentu atau gimana? Ya, kita waktu itu pertama kali main HP Cina Mas. HP Cina itu waktu era ramenya HP Cross, Evercross, Advent itu. Lah itu termasuk kita agen terbesar di wilayah Karesidenan Madiun. Waktu itu kita sampai punya 7 sales. Jadi dari situ kita belajar dari kompetitor. Kompetitor jual ke konter-konter kecil itu dengan harga sekian. Kita bagaimana caranya bisa jual di bawah mereka. Akhirnya kita pelajari, ketemulah yang namanya bahasa pengusaha subsidi silang tersebut. Akhirnya itu kita tekuni, tidak sampai 2 tahun kita jadi agen distributor terbesar Cross tersebut di Karesidenan Madiun. Ya. Akhirnya kawasan Karesidenan Madiun jenengan yang kuasai gitu ya? Ya, waktu itu. Jadi konter-konter wilayah Karesidenan Madiun dulu ambilnya HP Cross, lewatnya kita. Dulu tahun berapa itu Mas? Tahun 2009 berarti 2012-an. 2011 2012
Itu pas kenceng-kencengnya masyarakat lagi demam HP gitu ya? Demam HP. Apalagi HP Cina dengan harga yang murah. Harga murah. Dengan apa ya? Fitur yang sangat komplit waktu itu. Kan beralih dari masa transisi BlackBerry ke Android waktu Android. itu. Karena kenceng-kenceng Android waktu itu gitu. BlackBerry harga masih tinggi, Android turun dengan harga yang lebih murah. Waduh. Artinya berhasil dong dengan usaha penjualan HP dulu gitu. Alhamdulillah waktu itu kita berhasil. Cuman itu memang pentingnya pendidikan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang nanti melihat konten ini, kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman hidup saya. Ketika pendidikan kita bagus, berarti kalau nanti dikerjakan dalam usaha kita, nanti kontrolnya juga bagus. Dulu waktu saya di pondok kan tidak belajar kontrol usaha itu seperti apa. Kita membuat usaha kita rame itu bisa. Sebenarnya sulit, tapi lebih sulit mempertahankan ketika rame. Jadi fase itu kita bisa membuat kontrak kita rame. Transaksi HP satu hari bisa sampai 30, 40 itu bisa laku, Mas. Tapi karena keteledoran kontrol kita lemah, akhirnya kebobolan juga. Kita sering kena tipu juga. Nah, makanya memang penting, pendidikan formal itu penting. Jangan meniru sekolah saya, tapi tirulah perjuangan dan semangat kerja saya ini. Tapi jangan skip dulu kalau melihat ini ya. Karena beliau ini berhasilnya bukan karena penjualan HP-nya yang tinggi. Karena sekarang udah musim motor kan. Nah, kita masih panjang perjalanan. Panjang. Ceritanya panjang, Mas. Kalau kita bahas 1 minggu belum selesai nih. Tapi akhirnya apa? Ada titik kulminasi bahwa penjualan HP jenengan drop atau apa itu akhirnya meninggalkan Enggak, akhirnya karena kita sering kena masalah tipu-tipu kayak gitu, Mas. Akhirnya kan mental kita kena juga. Akhirnya kita malas. Dalam arti malasnya seperti ini. Kita kerja dari siang sampai malam, pagi sampai malam. Tapi uang tersebut gak ngumpul-ngumpul. Karena profit yang harusnya menjadi hak kita itu dimakan sama orang-orang yang nipu tadi. Akhirnya semangat kita itu berkurang. Dan tidak boleh dicontoh ini. Biasanya orang besar itu tidak boleh frustasi atau putus asa apapun yang terjadi dalam kerjaannya. Terus harus semangat, tidak boleh putus asa. Itu setelah itu kalau stuck berhenti dari jualan HP itu tahun berapa tuh, Mas? 2014 akhir. 2014 akhir ya. Itu bener-bener collab atau gimana? Ya karena kita sudah malas. Jadi ketika gini, proses yang kita sudah jadi besar waktu itu, besar. Lemahnya kontrol tadi karena pendidikan saya yang kurang dalam segi formalnya tersebut, akhirnya cenderung kontrol kita lemah. Ketika kontrol lemah, akhirnya kan pikiran kita tidak terdidik dengan sebaik teman-teman yang sekolahnya tinggi. Kita semangat kerja itu punya, tapi untuk tidak mudah putus asa waktu itu belum punya kita. Jadi ketika terjadi problem seperti itu di usaha kita harus males. Lah apa gunane ade kerja nek pomo gak ngrasakno badine. Duit badi kudune iki kena tenggo keluarga seneng-seneng tapi uga ade gak nyekel malah tepangan wong liya. Cara mbiyene apa wewe gombel apa-apa Mas tepangan ndruwo apa duit. Karena manajemen kita memang bagus itu ya. Hancur, manajemen kita hancur. Makanya kita ambil pelajaran dari situ. Ketika saya beralih ke motor, itu saya ambil pelajaran di situ, Mas. Sistem kontrol kita harus diperkuat. Mas setelah HP collab 2014 itu kemana? Langsung ke motor atau gimana itu? Enggak, kita langsung sama orang tua, Mas. Sama orang tua dibilangi. Ketika kita sudah collab itu kita juga masih nanggung hutang yang sangat besar waktu itu. Dibilangi sama orang tua. Sebelum proses dibilang itu masih ada proses panjang nanti yang akan kita ceritakan. Intinya itu saya suruh datang ke Temboro lagi. Akhirnya kita ke tempat nyantri dulu. Iya, ke tempat kita sekolah masa kecil itu di Temboro. Di Pondok Pesantren Al-Fatah itu loh, Mas. Nah, di Desa Temboro. Itu akhirnya mengakui bahwa saya cuma baru bisa baca aja tuh. Akhirnya tetap ada namanya apa ya? Getun, kecewa. Itu letaknya di belakang itu betul, Mas. Kecewa di belakang. Waktu zaman dulu kita di pondok kita merasa kalau formal kita sudah cukup, ternyata ketika kita jadi orang besar kita memang masih membutuhkan ilmu-ilmu itu masih membutuhkan. Mungkin sampai akhir hayat nama spiritual itu tetap. Oh pasti, pasti. Akhirnya di Temboro ngaji lagi tuh mana itu? Iya, memperbaiki iman dan memperbaiki akhlak yang jelas. Karena akhlak kita ketika di Ngawi jadi orang besar kacau, Mas itu. Gitu ya. Penting banget nanti. Iya, penting lah. Ya. Siap. Akhirnya gimana ketemu dengan
Mbah Yainya. Ya, saya datang ke Temboro karena membawa masalah yang sangat besar. Wes pokoknya sangat-sangat besar. Dengan menanggung hutang yang banyak, dengan posisi kita tidak punya kerjaan, kita akhirnya di Temboro ngontrak juga di tempat yang paling murah di Temboro, paling kecil di Temboro. Waktu itu saya masih ingat kontrakan kita harganya 325.000 Mas, 1 bulan. Itu seberapa kecil? 3 meter kali 5 meter. Aduh, itu seperti sel. Wah, itu lebih parah dari sel itu. 3 meter kali 5 meter itu sudah ada kamar mandi, dapur, tempat tidur, ruang tamu. Ruang tamu ukuran cuma 1 meter. Kalau kita ngobrol lutut sama lutut itu dempetan, Mas. Kayak orang jotos-jotosan nih. Saking kecilnya tempat tersebut. Dengan kontrakan yang sangat murah 325.000, kita sering telat, Mas. Telat bayar kontrakan. Telat bayar kontrakan. Karena waktu itu nggak ada kerjaan bener. Nggak ada, kemasukan nggak ada. Buat makan aja bingung, apalagi buat bayar kontrakan. Gitu. Kita Tapi nggak ada niatnya kemasukan. memperdalam dalamnya dulu, kayak Kidah atau gimana itu? Ya, kita memperbaiki akhlak lah. Ketika kita masuk di Temboro, kita langsung datang ke Pak Yai, tempatnya Pak Yai, kita sowan, kita ceritakan. Dan biasanya fitroe menungso kan ini, Mas. Nek wis kebuwentel mau wepet-pet lagi goleki kiyaine, lagi goleki Gusti Allah. Nek sukses nek kan lali karo Gusti Allah. Iya. Itu pelajaran hidup saya itu. Waktu terang kita lupa pencerahan, Iya. waktu gelap banget, nah ini baru pencerahan itu. Cara malaikatnya yang guyu, Mas. Wih, ketika rezeki seng enak tapi lali. Akhirnya mau ndak mau ya Gusti Allah yang kayak ujian wes tak melaratno ben kelingan mbek aku niki karena wujud sayangnya Allah dengan hambanya. Itu kalau kita memahami secara benar. Ya, kita pahami secara positif lah. Terus artinya ketemu Mbah Kiai itu pertimbangan apa? Ya, kita sowan kepada beliau, kita sampaikan problem-problem masalah, kita sampaikan semuanya. Akhirnya dinasihati sama beliau. Itu masih ingat saya nasihatnya. Bilang ke saya, "Sin, utekmu iki sakmene iki. Ya. Tapi masalahmu iki sakmene iki. Utek sing sakmene ora iso ngrampungne masalah sing sakmene iki. Sing iso ngrampungne masalah sakmene iki sapa? Wong sing gawe utek kuwi iki. Wong sing nekakne masalah kuwi iki." Lah ini memang apa ya? Peristiwa ini susah dipahami, susah dipercaya, tapi ketika kita merasakan momen itu, kita akan tambah yakin, Mas. Dengan apa yang dikatakan oleh kiai kita, guru kita akan yakin. Itu memang betul. Ketika waktu itu saya berpikir tidak mungkin masalah saya selesai itu tidak mungkin. Karena saya tidak ada kemasukan, tidak ada kerjaan, nanggung hutang yang 1M lebih, Mas. 1M lebih itu waktu 2015 itu. Bisa dibayangin. Jadi, ya? Wah, parah, sangat parah. 2015. Saya masih ingat 2015 bulan 4 itu saya masuk Temboro lagi. Kalau showroom kan saya bukanya bulan 10. Berarti masa transisi dari bulan 4 sampai bulan 10 itu fase-fase sangat buruk pengalaman pada diri saya. Oke, setelah menyadari bahwa kita harus pasrah gitu ya terhadap ini advice dari Mbah Yai ini apa? Iya, beliau jadi kasih nasihat. Setidaknya kita punya apa ya? Gambaran hidup. Waktu itu saya dinasihati seperti ini, seperti diceritakan di masalahmu yang segini, otakmu segini. Beliau itu ngasih wawasan ke kita. Jangan kamu pikir orang di dunia ini yang punya masalah cuman kamu saja. Orang yang lebih besar masalahnya daripada kamu itu lebih banyak, sangat banyak. Cuman kamu tidak tahu. Jadi beliau itu menasihati kita supaya gimana ya? Tetap semangat atau tetap kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh putus asa. Kita suruh mendekat kepada Allah. Siapa tahu ada barokah atau hikmah yang luar biasa ketika kita mendapatkan ujian ini. Beliau mengatakan gini, ujian itu kalau kecil biasanya nanti hikmahnya juga kecil. Tapi kalau ujian itu besar, nanti barokah dan hikmahnya itu semakin besar juga. Dan itu yang saya alami, Mas. Ketika itu saya berkeyakinan masalah saya tidak mungkin selesai. Dengan pemikiran logika saya tidak punya kerjaan, pengangguran, buat makan aja susah. Apalagi untuk nyaur utang yang 1M lebih, tidak masuk akal. Tapi beliau selalu ngasih nasihat kepada saya. Saya sering waktu masuk ke Temboro itu hampir setiap hari, Mas. Itu pokoknya sowan sama Pak Yai, pengen dengarkan tausiah beliau, nasihat-nasihat beliau. Akhirnya membuat pikiran kita, hati kita tenang.
Nah dari situ kita baru bisa melangkah. Ternyata betul ketika kita sudah menjadi pengusaha yang menurut kami sudah besar, kita itu bisa menyelesaikan problem-problem pekerjaan ketika pikiran kita itu dingin. Ketika pikiran kita panas, tambah kacau. Ide kita tambah kacau, strategi kita tambah kacau juga. Artinya memang harus dengan tenang. Dengan tenang, gitu. Dengan tenang. Kalau bahasa spiritualnya kita tenang itu dengan bimbingan syariat yang benar. Hati dan pikiran tenang itu yang mendatangkan, kalau yang kita yakini Mas ya, sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam kita meyakini ketenangan hati, pikiran kita itu hanya Allah yang memberikan. Tapi dulu sempat saya dengar makan cuma satu kali sehari. Betul. Sehari satu kali. Itu. Dari transisi bulan 4 2015 sampai bulan 10 itu kita baru buka showroom dengan modal 7 juta. Nanti kita ceritakan. Itu kita parah, sangat-sangat parah. Makan satu hari cuma satu kali. Itu pun kalau ada. Kalau enggak ada, namanya rezeki kan kita enggak tahu Mas. Kita sering diberikan makanan oleh teman, diajak ke warung. Jadi ada aja satu hari itu apa yang kita makan itu ada. Malam kita pikir, aduh besok yang mau saya makan apa ya? Uang sudah habis. Beras tidak ada. Ternyata besok ada orang yang ngantar makanan. Itulah namanya rezeki. Tidak disangka-sangkanya seperti itu. Ada aja, jalan rezekinya ada aja. Kita nggak tahu yang punya rezeki. Nah, iya, betul. Itu selama 6 bulan seperti itu Mas ya? 6 bulan itu fase sampai kita buka showroom motor bekas ini. Itu masih berkelanjutan, susah kita kan bukan sampai bulan 10 aja. Selama setahun kita dari modal 7 juta buka showroom itu masih sangat-sangat meminimkan pengeluaran waktu itu Mas. Tapi sebelum itu kan sempat rencana mau buka konter HP juga di... Oh iya. Jadi sebelum kita masa dari bulan 4 sampai bulan 10 kita sudah coba 2 usaha Mas. Kita buka angkringan, warung malam Mas kalau di sini. Kita buka habis maghrib sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu kita nyewa 2 tempat untuk tempat tidur dan untuk warung tersebut. Waktu itu saya masih ingat punya uang 25 juta dari hasil penjualan aksesoris konter. Sisa aksesoris konter itu 25 juta. Akhirnya kita gunakan untuk nyewa warung dan tempat tidur di situ. Di situ Mas, kita buka cuma 2 minggu tok. Itu Temboro juga? Modalnya, iya di Temboro. Di Temboro, di utara. Di utaranya lapangan Temboro. Sekarang ada gapuranya yang bagus itu ya. Di utara itu kan ada ruko yang berjejer di situ. Nah kita sempat ngontrak di situ. Kita ngontrak di situ, buka angkringan itu dengan apa ya? Modal satu hari kalau tidak salah 300.000 Mas. Tapi kita dapatnya cuma 30.000, 50.000. Tekor ya? Oh tekor. Jadi yang kita jual itu makanan mateng yang nggak bisa kita sajikan, kita jual lagi di besoknya. Akhirnya setiap sudah jam 12, jam 1 kita lihat, wah mungkin untuk dia mau 30.000, dapat uang cuma 30.000, 50.000. Sisa makanan kan berarti masih banyak Mas. Akhirnya kita bungkusi karena besok nggak bisa dijual lagi, kita bungkusi, kita kasihkan orang-orang pondok, teman-teman pondok. Itu kita bertahan sampai 2 minggu. Setelah itu modal habis Mas. Habis akhirnya tutup itu warung tersebut. Jadi unik gitu. Ya, belum jalannya gitu Mas. Iya. Sepi, tidak jalan, modal 300.000 kembalinya 30.000, 50.000, bertahan cuma 2 minggu langsung bangkrut itu, tutup lagi itu. Dan saksinya itu masih ada yang sekarang jadi karyawan Musun Motor Mas. Oh iya. Nah, dulu waktu belum kenal, waktu saya buka angkringan tersebut ada pemuda yang dia itu suka main motor Mas di situ. Nah itu datang ke warung kami ngopi sambil mainan motor, itu cerita-cerita, terus akhirnya kita kenal. Lah uniknya pemuda tersebut ketika warung saya sudah tutup ada 3 hari kalau salah, banner di warung saya itu tetel Mas. Tidak, orangnya masih hidup, jadi karyawan saya sekarang. Kenapa ditetel? Diambil gitu? Diambil entah untuk apa, tidak tahu saya. Bangun tidur besok lu banner kalau sudah tidak ada, ternyata pelakunya dia. Warung sudah bangkrut, bannernya pun hilang juga. Tapi setelah itu sempat minta advice juga untuk ke Mbah Kiainya, apa yang harus dilakukan gitu? Nah setelah itu kita masih mencoba lagi Mas. Kita masih ada sisa uang yang penjualan aksesoris tadi buat warung dan jalan, kita masih punya sisa uang. Akhirnya kita jualan beras.
kita beli beras dari orang tua saya. Orang tua kan pedagang beras, Mas. Saya beli dari sana misalnya 2 kental. Itu nanti saya bawa pulang ke kontrakan Temboro. Malam itu saya kipasi, Mas. Kita bersihkan, kita timbangi pack 5 kilo, 10 kilo. Akhirnya beras tersebut kita storkan di swalayan, toko-toko yang sekitaran Boro sini. Kita titipkan di situ. Ketika kita langsung minta uang cash, tidak mau mereka karena mereka sudah punya produk sendiri lah. Nah, akhirnya kita titipkan. Itu kita berjalan sekitar 2 kalau tidak 3 bulan. Akhirnya karena ada problem juga, barang yang titipkan tadi nggak ada, tapi uangnya belum dikasihkan. Wah, pusing lagi kita itu. Akhirnya nggak jalan juga di beras itu. Akhirnya kita nganggur, Mas, nganggur sampai bulan 10 itu nganggur kita. Nganggur, nggak ada kerjaan, wis kelontang, kelantung, nggak genah. Akhirnya kita terus sowan sama Pak Yai. Hampir setiap hari itu ketemu sama Pak Yai, diberi nasihat. Ora enak ceritane wong zamannya saiki wong mati keluwen iki gak enak. Zaman sekarang itu tidak ada namanya orang mati kelaparan, itu tidak ada, kata Pak Yai. Pasti adalah jalan rezeki kamu nanti pasti ada. Saya selalu didem-demi, Mas. Oh, bahasa Indonesia dem-demi. Maklum wong SD loh ya. Jadi bahasa Indonesia nggak begitu paham ya, agak dimaklumi. Kita dikasih apa ya? Penyejuk pikiran. Nah, sama beliau nggak boleh mikir sampai sepanong terus akhirnya membuat kita stres sendiri, nggak boleh. Jadi diberi wawasan nasihat sama beliau, suruh sabar. Sebenarnya kita sudah sangat sabar waktu itu. Usaha 2 kali tidak jalan kita sabar, makan 1 hari sekali kita sabar. Jadi ya pol-polan menurut kita, tapi menurut beliau wicik kurang sabar. Kita nggak usah pikir lagi ya. Makan 1 hari memang bener saat ini orang nggak ada, orang lapar itu nggak ada. Ya, tetapi kalau makan 1 hari disuruh sabar lagi, kita mungkin agak protes mungkin. Iya betul itu. Lah kita itu makan 1 hari cuma 1 kali. Cik kon sabar nih. Sabarnya kok gak oleh mangan sedino. Tapi itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kita yakini. Basic kita kan orang pondok, Mas. Kita sangat taat, kita sangat patuh dengan guru kita, dengan kiai kita. Apa yang beliau sampaikan itu pastinya kan untuk kebaikan kita. Tidak mungkin seorang guru nuntun kita, memberi nasihat kita untuk kebaikan kita, kan tidak mungkin. Akhirnya itu mungkin waktu itu mau tidak mau ya, Mas, karena keadaan ya, karena mau tidak mau saya harus patuh dengan Pak Yai. Nyatanya ketika saya dikontrol menjadi orang besar, itu lupa dengan Pak Yai. Nah ini loh, ini jangan sampai nih pengalaman hidup ini. Jenengan-jenengan yang ada di luar sana ketika besar itu mendapat ridhonya Pak Yai, jangan sampai lupa dengan gurunya. Terus bersilaturahmi, jalin komunikasi dengan gurunya. Karena bagaimanapun dia adalah menuntun hidup kita juga. Betul sekali, Mas. Betul. Itu akhirnya apa? Ada advice nggak dari Mbah Yai? Harus ngapain gitu nah? Wah, karena jual beras bangkrut juga. Jual angkringan juga. Betul. Akhirnya gini, Mas. Ceritanya saya terus menemukan momen sampai sekarang orangnya juga masih ada, Mas. Ketika saya sudah usaha beras, tidak jalan, angkringan tidak jalan, saya putuskan saya harus buka counter. Karena waktu itu yang saya yakini, ilmu counter saya sedikit banyak sudah menguasai karena dulu pernah berhasil di counter. Saya pengen buka counter di Temboro, tapi problemnya saya tidak punya uang. Nah akhirnya, Mas, akhirnya kita diskusi, memberanikan diri untuk nego dengan teman-teman yang dulu pernah saya kasih barang, pernah saya titipi barang HP. Akhirnya saya datang ke salah satu teman yang counternya sekarang ada di Barat, Mas. Itu nggak ditanya, Mas? Lo dulu kan bos yang ngasih gue barang gitu. Dia sudah tahu kalau saya collab, saya hilang, tahu. Dia nyari saya setahun collab itu enggak mau nerima tamu, Mas. Jadi teman-teman saya yang dulu di Ngawi, pengusaha-pengusaha nyari saya enggak bisa karena saya memang pengen lepas dari kehidupan Mas Lo, pengen lepas ya. Dia kaget, saya datang itu dia kaget. Akhirnya saya ceritakan semuanya, terus saya minta tolong untuk disupport barang, saya sewakan tempat di Temboro, nanti saya yang jaga, dia yang datangkan barangnya, nanti kita bagi hasil. Karena mungkin waktu itu dia sangat kasihan kepada saya. Tidak terawat, Mas, saya dulu. Saya acak-acakan rakaron, namanya orang stres nih. Akhirnya beliau itu kasihan sama saya. Ya wes gak apa-apa. Akhirnya mau support barang, kita mau cari melangkah cari kontrakan, kok saya kepikiran waktu itu. Loh, iki gung tak sowane nang Pak Yai. Ini belum saya minta izin doa restu kepada Pak Yai. Akhirnya saya tidak cari tempat dulu, saya sowan kepada Pak Yai. Saya ceritakan dari pengalaman saya buka warung, terus jualan beras, terus kondisi saat ini seperti ini. Saya ceritakan semuanya sampai saya pengen buka counter di Temboro.
Lah uniknya Mas, saya setelah penderitaan hidup saya ceritakan ke Pak Yai ini, saya punya wacana karena yang saya yakini saya punya skill, keterampilan di counter itu saya sowankan. Beliau jawabnya, wah istimewa Mas, istimewa sangat-sangat membuat saya susah ini. Dalan rezekimu itu duduk kuwi. Cara bahasa Indonesia, jalan rezeki kamu itu bukan itu. Ya. Wah, pada itu kita sudah optimis. Saya sudah berusaha untuk beralih usaha. Warung tidak jalan, beras tidak jalan. Kemampuan saya, keterampilan saya, skill saya di counter. Yang saya yakini ketika saya buka counter di Temboro, nanti pasti rame. Terus saya sowankan Pak Yai bilangnya kayak gitu. Jalan rezekimu bukan ini. Wah, kita tambah pusing lagi itu. Wis mangan sedina ping pisan gak duwe penghasilan, iki enek kanca sing nulung arep ngekeki barang kene karek adol tok, tapi gak diizini karo Pak Yai. Nah, ini hebatnya di sini. Ketika itu kita sangat gimana ya, manusiawi Mas ya. Kita dongkol, waduh Pak Yai pripun ya. Tapi tidak kita ungkapkan ke beliau. Kita cuma di hati batin aja bilang, waduh piye to Pak Yai, aku njaluk donga restu tok ben entuk penghasilan, ben entuk kerjaan. Ki aku yo cek posisi nanggung utang. Beliau malah tidak merestui, tidak meridhoi kalau saya buka counter. Akhirnya saya tidak bisa tidur itu Mas malam. Waduh, ini saya satu sisi saya sudah ngomong kepada teman dan teman tadi mau membantu saya, tapi satu sisi Pak Yai melarang saya. Akhirnya stres itu, berkecimpung piye. Mau melanggar perintahnya Pak Yai takut kualat, mau ndak diambil progres masalah kita bagi hasil dengan teman tadi buka counter. Kok eman-eman karena saya tidak punya penghasilan juga. Akhirnya kita istikharah Mas, waktu bosane cah bodoh istikharah, kita sholat terus akhirnya kita berkeyakinan kita taat kepada guru. Akhirnya itu memang berat, keputusan yang sangat berat. Ketika itu saya berpikir ini mungkin jalan rezeki saya harus kembali ke counter lagi. Saya mampu nanti kalau menguasai counter di Temboro itu saya mampu. Dengan skill yang saya yakini waktu itu saya mengetahui semuanya. Kalau counter kan kita jaringan kita luas Mas. Teman counter banyak, terus link-link distributor saya punya semuanya. Saya yakin pasti berhasil waktu itu. Nah ternyata Pak Yai melarang saya, akhirnya mau tidak mau dengan proses tadi kita tetap tidak buka counter, kita manut dengan dawuh Pak Yai, kita sowan lagi, kita minta solusi. Uniknya Pak Yai itu harapan kita ketika sowan Pak Yai Mas, bete utangi duit jadi Mas. Kita ceritakan problem-problem kita terus, ya segini tasile duit saya, ngene nek duit cicilan. Tapi ndak beliau. Beliau selalu mengarahkan pikiran dan hati saya tawakal. Bosane cah pondoke tawakal. Kita harus bergantung diri 100% kepada Allah. Ketika kita sudah bergantung diri sepenuhnya kepada Allah, maka kata beliau jalan itu akan dibukakan oleh Allah. Cara basa pondoke Mas iki tak muni ben koyo wong pondok tenanan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge senggantungne kabeh urusane nang Gusti Allah, mongko Gusti Allah bakal gampangno kabeh masalahe. Nek masalahe sing gampangne karo Gusti Allah, kuwi dalan rezeki tek tekakne karo Gusti Allah sangka arah sing gak tek sangka-sangka. Itu yang saya alami Mas. Ketika kita dipres sama Pak Yai, kamu harus mendekatkan wiritanmu cek kurang. Salatmu iku tenanan kuwi. Kita dipres terus sama Pak Yai, wiritan salat, wiritan salat, wiritan salat. Akhirnya Allah datangkan rezeki memang tidak di counter tersebut. Ternyata ketika kita sudah menggeluti di showroom motor Mas, kita sadari ternyata beliau itu lebih tahu daripada kita. Beliau tidak mau mengungkapkan ketika kita sowan counter, beliau udah bilang ini bukan dalan rezekimu ini motor, telatan motor enggak. Ternyata harus ada proses yang harus kita lewati dalam masa pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta. Wah, akhirnya kita dipres di situ terus. Nah, tapi kan nggak semudah itu. Iya betul. Wah itu susah, sangat susah itu Mas. Iya. Nggak semudah. Setelah dilarang di jualan HP, langsung ketemu motor kan nggak seperti itu. Oh enggak. Wah itu masih proses juga itu. Iya. Pokoknya lambe meniran Mas, meniran wiritan amalan. Kadang kita kan manusiawi Mas, manusia biasa. Soan Pak Yai karena keadaan kita itu tidak punya sama sekali, pengen tek sangoni Pak Yai, pengen tek utangi duit itu manusiawi lah kita. Karena kita wah iki ngono soan Pak Yai duitnya oke ngundang menawa ngono tek utangi ya ternyata ndak. Kita diarahkan terus masalah amalan itu. Mungkin sekedar inilah untuk masalah ini itu enggak. Iya.
ternyata ada hal besar yang disiapkan beliau untuk kita. Beliau lebih tahu daripada kita karena beliau kan yang kita yakini sebagai orang pondok, beliau itu dekat dengan Allah. Otomatis pengetahuan yang kita tidak tahu, beliau itu lebih tahu. Dan beliau tahu bahwa jenengan belum siap untuk itu. Betul. Ya setelah kita besar gitu, kita berpikirnya, oh ternyata dulu Pak Yai nggak ngomong. Counter gitu, dalam rezekimu nang sorum, ternyata harus ada proses. Ketika mungkin waktu itu kita sudah dibukakan rezeki yang besar, kita belum kuat untuk menerimanya, Mas. Akhirnya lupa lagi dengan Sang Pencipta, akhlaknya ndak karu-karuan. Berarti pas lah ketika kita melangkah untuk menuju kesuksesan, kita kawal dengan ikhtiar juga, pendekatan diri kepada Allah juga, maka hasilnya bisa sempurna. Tapi setelah dilarang itu, apa yang dengan lakukan? Artinya kan harus membatalkan teman, nggak situ atau gimana itu? Ya akhirnya kita malu, Mas. Kita datang ke teman tadi malu, kita sampaikan apa adanya. Memang ternyata teman kita itu misinya bukan cari profit kepada kita. Dia itu semata-mata membantu lah. Karena saya lagi kesusahan, tidak punya pekerjaan, dia membantu. Dan ketika kita batalkan, dia kaget juga. Dia tanya, "Lah terus uripmu kok piye?" Pertanyaannya. Ya, akhirnya berat, Mas. Sebenarnya waktu itu sangat berat. Satu sisi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, saya sangat membutuhkan karena untuk biaya hidup saya. Tapi sisi dibantu, gitu. Iya, sisi lain Pak Yai tidak boleh. Itu titik nadir banget, Mas ya. Iya, itu sangat stres, kita bingung. Kita sudah mencoba usaha, tidak jalan, dan kita berkeyakinan waktu itu ketika saya buka counter akan berhasil. Dan itu sudah ada yang support, kita tinggal buka aja di situ. Tapi sama Pak Yai tidak boleh. Itu berat, dan kemudian saya mau ambil keputusan itu sangat berat. Itu mau melangkah, kita tetap nekat tidak patuh sama Pak Yai, kita takut juga, takut kualat. Akhirnya mau tidak mau kita sampaikan ke teman apa adanya, dia kasihan ke kita. Akhirnya mau tidak mau itu, Mas. Akhirnya kita tetap ikut arahan Pak Yai. Itu akhirnya mohon tanda atau sign dari Mbah Yai bahwa itu bukan rezekimu di counter itu, ketemunya di mana? Akhirnya berapa hari? Harus mikir stres lagi. Wah itu lama, Mas. Itu ketika beliau bilang kayak gitu, wah ini unik, Mas, unik ini, unik. Saya sama Pak Yai itu dekat karena kan dulu pernah satu kelas, Mas. Beliau itu lebih muda daripada saya. Ini putranya Pak Yai Uzairon, namanya Gus Yusuf Al-Bakir. Jadi waktu itu ketika saya soal counter tidak boleh itu, saya dikasih amalan. Sebelumnya itu amalan tok, Mas. Amalan dari penyelesaian hutang, amalan dari biar hati tenang, itu kita dikasih amalan wiritan terus sama beliau. Dan alhamdulillah ya, saya rasakan mulai ada perbedaan dari sebelumnya apa itu mengerjakan amalan itu dan setelah dikerjakan amalan itu ada beda, rasa ketenangan di hati itu beda. Kalau kemarin kan mikir, waduh bagaimana hidup besok? Wah ribet, ribet. Gitu. Pokoknya rasanya membayang-bayang ketakutan aja. Besok yang dimakan apa, terus besok nanti kalau saya dicari orang gimana yang punya sangkutan hutang dengan saya. Pokoknya stresnya karena itu. Kita dibayang-bayangi rasa takut. Itu nilai keimanan turun juga, Mas? Gimana? Nilai keimanan turun juga. Wah anjlok itu, bukan turun lagi, anjlok, Mas itu. Jadi background saya orang pondok itu hilang titelnya itu. Saya tidak percaya kepada Tuhan lagi waktu itu. Wah parah itu saya. Rasa-rasa takut itu selalu menghantui. Dan akhirnya ketika itu, Mas, beliau bilang lagi, saiki wacanan iki selama 40 dino posonan. Belum selesai bilang seperti itu, beliau langsung bilang, ndelok dapuranmu, cara bahasa Indonesia ya, Pak, rapamu. Lihat wajahmu, ndelok dapuranmu iki ra kuat poso. Wis terasa poso kan. Wacanan tok ae. Disuruh amalan doang gitu. Amalan lagi, Mas. Jadi ya harapan saya di samping kasih amalan karena kita kesusahan ya sen tak silai duit. Enggak ada kata-kata itu, Mas. Makanya amalan. Dapuranmu rapat poso wis lakon amal. Ajibnya ketika itu karena mungkin sudah takdir kita menjalani proses tersebut, Mas. Kita taat kepada guru, kita taat kepada kiai kita. Allah bukakan jalan rezeki yang dari arah yang tidak kita sangka. Kita tidak menyangka kalau nanti kedepannya kita berkecimpung di motor itu, tidak menyangka sama sekali karena basic motor itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Teman satu pun motor itu tidak ada, tidak punya saya. Jadi teman saya rata-rata usaha counter seluler semuanya. Ketika itu, Mas, amalan itu 40 hari dari beliau. Kita kerjakan, insya Allah kalau tidak salah itu sekitar 2 mingguan.
ada orang namanya Sodik Mas, aslinya orang Cepu, cuman sekarang sudah punya rumah di Temboro. Orangnya sampai sekarang masih hidup, ada di Temboro, tinggalnya di Baitur Rahman. Habis maghrib dia itu main ke kontrakan saya. Dulu kita kenalnya sudah dari tahun 2002, kalau 2003 kita kan dulu satu pondok, satu sekolahan. Dia datang ke kontrakan bawa motor Mio tahun 2010 warnanya hijau. Saya masih ingat, kan tidak mungkin lupa itu karena kenangan sejarah dalam hidup saya. Dia bilang ke saya, "Sen, dolno motorku." Saya heran, bingung. Loh, kok adol motor? Sejarah hidup saya belum pernah saya itu jualan motor, belum pernah. Karena tidak ada kenal dengan teman-teman motor itu, tidak ada yang kenal. Disuruh jualkan motor Mio 2010 tersebut, dia sudah bawa suratnya. Saya minta nanti 5 juta. Aku jaluk 5 juta, terserah mbok dol piro, terserah kamu jual berapa. Sodik bilang itu ke saya, Mas. Saya bilang ke Sodik, "Dik, nek mbok kon ngedol nih HP, kalau kamu suruh jual HP, sekarang saya bisa laku." Mikir saya nanti kan saya lempar ke teman-teman konter. Banyak teman konter ya. Banyak teman konter. Tapi nek motor saya jualnya kemana? Saya bingung juga, jual motor kemana bingung karena tidak ada teman yang pengusaha motor, tidak ada waktu itu. Waktu itu juga nggak punya motor jangan? Ada motor Mas. Kita ada motor bawaan dari rumah dulu itu motor Mio GT tahun 2013. Terus akhirnya saya bilang ke Sodik, "Dik, nek mbok ngedol nih HP aku iso payu. Tapi nek motor aku bingung ngedolku ndi." Tapi dia tetap ngotot, ngeyel. Temenmu kan banyak. Tawane koncomu menawa nek payu. Akhirnya motor dan suratnya ditinggal. Habis maghrib diantar, habis isya saya bawa makan di warung perempatan Temboro, timurnya perempatan. Waktu itu tahun 2015 ada warung di situ, Mas. Saya makan di situ, saya tawarkan ke pemilik warung. "Mas, menawi wonten rencang jenengan sing pados motor niki nggene rencang tek Sadi. Montore apa Mas niku lho, montore surate teng jok." Dilihat sama dia, terus dia telepon. "Mas, mintanya berapaan?" Saya bilang 5,5. Tadi Sodik pasrah ke saya kan 5 juta, saya tawarkan 5,5. Dia akhirnya telepon sama orang jungke yang dia basicnya dia counter juga, tapi sudah beranjak ke usaha motor. Akhirnya dia datang ke warung tadi, ngecek motornya. Saya ditanya, "Mas, nyuwune pinten?" 5,5 Mas niku. Langsung dibayar Mas, tanpa dinego. Lah mungkin waktu itu saya nawarkan kemurahan. Saya tidak paham pasaran, Sodik yang punya motor juga tidak paham pasaran. Jadi tanpa dinego, langsung dibayar. Wah, seneng saya. Lo kok enak mengi ya. Akhirnya dibayari, saya diantar ke kontrakan ambil motor, terus saya datang ke rumahnya Sodik. Di situ saya bilang ke Sodik, "Dik, motornya payu. Lah kok cepet dek tuku koncone warung perapatan." Saya kasihkan uang semuanya 5,5. Dihitung sama Sodik. "Oh enggak, tadi saya bilangnya 5 juta, yang 500 rezeki kamu." Saya nerima uang 500 Mas, nangis. Karena saking parahnya kehidupan saya waktu itu. Nangis ya. Waktu itu kita sudah mengalami problem makan satu hari cuma 1 kali. Pekerjaan enggak punya, pengangguran pasti. Pengangguran yang bersertifikat waktu itu saya. Pengangguran tulen. Saya nangis terima uang 500.000, nangis. Kok dapat rezeki sebegini besar saya. Itu ketika itu saya memang sangat-sangat terpuruk. Bayar kontrakan telat, terus untuk makan itu ndak ada, sering diberikan jajan sama teman-teman. Jadi saya menerima uang 500 sangat-sangat bahagia sedih. Tangis saya ini tangis bahagia. Saya sangat senang sampai tidak bisa tidur itu sampai subuh. Terus akhirnya ringkas cerita saya subuh, biasanya saya subuhnya di Masjid Madinah Mas, di Temboro Masjid Madinah. Lah ketika itu saya ada kerentek hati pengen sholat subuh di Masjid Pusat. Masjid Pusat itu masjid kawasan Pondok Mas, Pondok Pusat Temboro. Saya sholat subuh di situ, kebetulan yang imami Pak Yai yang biasa saya diberi nasihat tadi, Pak Yai namanya Gus Yusuf tadi. Akhirnya ketika beliau keluar dari imaman, saya cegat Mas, saya sowan. Saya ceritakan semalam saya ada kejadian seperti ini. Lah uniknya beliau langsung menjawab ketika itu, "Dalan rezekimu iki tlatenono." Iki wong-wong alim ini iki Mas. Jadi beliau itu tidak, ketika kita sowan konter nggak langsung diberitahu konter itu dalan rezekimu ini motor, fokus motor ndak. Ketika kita dilarang di konter, ya sudah, kita suruh berikhtiar lagi. Kita suruh mendekatkan diri kepada Allah lagi. Nah ketika saya
diberi masukan oleh beliau, ditunjukkan dalan rezekimu iki telatenono. Saya juga nggak dikasih kisi-kisi. Kowe kudu nglakoni ngene ndak. Amalane tek kencengno, salate sing tenanan, insyaallah lancar. Ngono tok, Mas. Wah, seneng saya. Wah, iki ternyata dalan, tapi saya janggal. Kalau bahasa kita eskal, Mas. Hati kita itu bertentangan, loh, kok motor dalan rezekimu? Wong saya teman motor ndak punya. Permontoran otomotif saya ndak paham sama sekali. Tapi Pak Yai bilangnya aneh lagi. Dalan rezekimu iki telatenono. Wah, akhirnya kita juga seneng bingung itu. Kita pulang ke rumah bingung juga kontraannya. Kok dalan rezekiku ning motor ya? Aku gak paham. Babakan motor ya ora paham. Konco motor siji ya gak duwe. Terus carane tuku motor ki piye, ngeceke piye kan kita ndak paham sama sekali waktu itu. Akhirnya tetap basic pondok kita itu kembali, kita patuh samina wa ta'ana kepada guru. Akhirnya kita belajar di online. Waktu itu ramenya OLX. Wah, di OLX itu kita belajar harga-harga motor. Padahal kita nggak punya modal itu. Cuman arahan beliau kita bilang jalan rezeki di motor, kita mulai belajar. Jadi belum terfikirkan kok modal iso ngerti, tidak ada pikiran itu. Tapi dari sini Mas, mohon maaf, saya potong sebentar. Artinya saya yakin sebelumnya di counter HP itu saya yakin uang 500.000 itu kecil gitu. Wah, sangat kecil loh kalau waktu dulu ya. Artinya di sini saya sendiri belajar ya bahwa besar kecilnya rezeki itu tidak dinilai gitu ya. Betul. Karena uang 500 di saat jenengan tepuru itu rezeki terbesar dari jenengan gitu ya. Makanya banyak orang yang uangnya itu miliaran tapi dia merasa uangnya itu masih sedikit. Tapi ada orang yang mempunyai uang 100.000 bagi dia sudah berharga. Berarti uang itu bukan apa ya Mas ya? Bukan nilainya ya? Nah, bukan nilainya. Banyak sedikitnya gitu. Kemarman. Kita dapat rezeki berapapun kalau hati kita, pikiran kita ini nerima, marem, ya enak, jalani hidup itu enak. Itu waktu dapat 500 buat apa Mas? Itu rezeki terbesar itu. Iya, rezeki terbesar sejarah hidup saya. Saya dapat uang 500.000 Mas, itu saya baru memberanikan diri beri rokok 1 bungkus LA. Rokok India. Ada nih. Nah, 2015 insya Allah bulan 10 kalau tidak lupa saya beli rokok 1 bungkus ketika dapat rezeki 500.000. Sebelumnya rokoknya utilan Mas. Rokok saya ini sing untuk lo itu rokok. Itu ya kan ya. Itu artinya apa? Mengekspresikan bahwa bersyukurnya waduh ini dapat 500.000 itu gimana? Ya. Ternyata gini, ketika kita menghadapi kesusahan dalam hidup, selagi kita itu melakukan hal yang pas menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi kita orang Islam patuh dengan gurunya, bagi orang yang di luar sana orang Nasrani patuh dengan gurunya. Terus kita juga berjuang dengan apa yang kita punya, ikhtiar kita kerja dan kerja, tidak putus asa. Itu kita yakin pasti suatu saat akan menemukan jalan yang bagus. Yang penting ikhlas ya. Ya, betul. Artinya oke, kayaknya jalan terang mulai kebaca ya. Iya. Ini ternyata masih panjang Mas. Nanti masuk di showroom itu masih panjang ini Mas ya. Jadi tapi tadi, setelah tadi pertama laku 5.500.000 udah tinggi banget itu. Ini motor kedua ketiganya seperti apa perjalanannya? Apanya? Akhirnya untuk menyambung tadi ya bahwa oke, saya kayaknya memang di motor gitu. Ini setelah yang jual satu tadi punya temen itu perjalanan seperti apa? Wah, itu aneh Mas. Itulah ajibnya. Jadi itu pengalaman hidup yang tidak mungkin kita lupakan. Ketika itu, entah kita kok punya keyakinan ketika dibilang Pak Yai, dalan rezekimu ning motor. Padahal kita tidak ada basic uang sama sekali, modal tidak ada nih. Harusnya kan saya bingung, lah kan aku dodolan motor kan barang besar Mas. Uangnya besar. Yang ketika itu kita yakini kita tidak mampu mau beli motor, tidak mampu, makan aja susah mau beli motor. Ini kalau beli dagangan apa? Punya teman tadi kan 5 juta. Minimal saya harus punya 5 juta untuk beli satu motor gitu. Ya. Jadi waktu itu mindset kita memang seperti itu. Akhirnya kita belajar Mas, belajar di OLX, terus di grup jual beli, kita lihat-lihat motor harganya, kita mencoba belajar apa sih yang perlu kita ketahui tentang motor. Nah, kita belajar di situ, kita lihat online. Jadi nggak diskusi dengan orang, enggak Mas, enggak kita cari teman motor nanti belajar di sana, enggak. Kita
belajarnya dari online. Kita lihat terus, kita pantau terus. Lah anehnya, seingat saya tidak ada seminggu setelah Pak Yai bilang dalan rezeki muning montor, itu orang tua datang ke kontrakan saya. Datang ke kontrakan bawa uang 7 juta. Bawa uang 7 juta, beliau berkata kepada saya, pesene pakmu, itu yang datang ibu. Pesene pakmu, pesannya bapak, uang 7 juta ini suruh belikan mesin es tebu. Karena waktu 2015 yang jualan es tebu di Temboro baru 1 orang, dan itu sangat ramai. Itu tertarik orang tua. Beliau berkata seperti itu, pesannya orang tua, pesannya bapak, kamu suruh beli mesin es tebu untuk biaya hidup kamu di Temboro. Akhirnya satu sisi kita dapat uang 7 juta dari orang tua tadi yang memberikan amanah untuk jualan es tebu yang misinya pengen untuk kehidupan kita di Temboro. Satu sisi Pak Yai mengarahkan kita, memberi nasihat kepada kita untuk belajar motor. Akhirnya kita bingung juga. Konflik lagi dong. Wah, korban lagi itu. Jadi sering berbenturan kayak gitu, Mas. Masa-masa proses itu luar biasa itu. Akhirnya kita gini ambil kesimpulannya, iki manut wong tua apa manut Pak Yai. Akhirnya kita bisa bijak di situ ketika kita pikiran memang dingin. Kita maksudnya wong tua kon tugas tebu ki apa tujuannya ben apa ki jenenge ada kegiatan yang kita kerjakan dan ada kemasukan yang kita dapatkan. Berarti ketika saya ikut dengan arahan Pak Yai jualan motor, berarti saya tidak mendustai amanah orang tua. Saya gunakan uang tersebut dengan apa yang beliau inginkan. Beliau kan menginginkan saya mempunyai usaha yang bisa mencukupi kebutuhan saya. Nah, akhirnya itu kita temukan resepsi tersebut, saya milih di motor dengan arahan Pak Yai. Intinya uang tersebut saya belikan motor, nanti kan intinya dapat rezeki dari motor tersebut, dapat laba, dapat profit untuk kehidupan saya. Jadi tidak mengecewakan orang tua juga. Akhirnya modal 7 juta tersebut kita awali 2015 bulan 10 sampai sekarang, Mas, rekapannya masih ada. Rekapan tulisan manual itu masih ada. Motor apa setelah yang dibeli pertama? Motor Grand, Karisma, Supramati Pajak, itu motor yang harganya 5 juta ke bawah. Oh gitu ya. Sampai sekarang itu kalau mau dilihat bisa, Mas. Kita rekap dulu masih dengan pakai kode counter. Kalau counter kan dulu nggak nulis angka, misalnya harga 13.000 kan nggak langsung ditulis 13.000, pakai kode. Ya. Huruf atau apa? Ya, HT, HX, PL kayak gitu. Wah, pakai kode-kode kayak gitu. Jadi saya 2015 bulan 10 nulis pembukuan motor saya itu dengan kode-kode counter, Mas Yan. Itu kita untung 50.000, 70.000, 100.000 kita kasihkan. Karena pikiran kita ketika itu modal 7 juta ini jangan sampai berkurang. Yang dimakan dalam kehidupan sehari-hari laba tersebut. Berapapun labanya. Berapapun labanya kita terima. Artinya kalau kemarin penjualan seperti apa? Masih dipakai aplikasi itu atau mungkin secara kita beli kemudian dijual langsung ketemu gitu atau gimana, Mas? Aplikasi. Kita pakai online karena kita waktu itu belum punya teman motor satu pun belum ada, Mas. Jadi kita menggantungkan semuanya dari medsos, dari online. Karena di aplikasi kita nggak perlu kenal gitu. Kita lihat barangnya gitu. Jadi gitu setiap hari itu saya pantau terus di OLX dan di grup jual beli, Mas. Ada motor yang misalnya motor Grand tahun 95. Grand 95 harga ada orang posting 3 juta, 3,5, 4 juta. Yang saya telepon yang harga 3 juta. Yang paling murah saya cari di situ dengan tipe tahun yang sama, saya telepon. Barangnya belum laku, saya datang. Itu datang sendiri, Mas, ya. Ke Ponorogo, ke Caruban, ke Ngrambe, itu saya datang ke sana. Saya datang ke sana, saya cek motornya. Padahal itu saya enggak mudeng loh ngecek motor. Pokoknya saya coba, kok motor tersebut bunyi, tumpakannya penak, ya wis tek tuku nih. Jadi ngecek motor, enggak ada paham sama sekali. Saya pernah dihapusi, Mas. Sampai sekarang jadi temen. Jadi waktu proses masih awal-awal saya itu masalah motor, mesin itu enggak paham, Mas. Itu ada temen yang jual ke saya motor Grand. Waktu itu kan kita belum kenal juga, dia pedagang motor, dia showroom deh. Saya coba kok ngebul, Mas, ngerti ngebul? Ngebul ya. Nah, keluar asapnya. Padahal 4 tak ya. Grand, motor Grand 4 tak. Keluar asapnya kok buahnya. Saya tanya, "Loh, Mas, biasanya kalau tumbas motor Grand mboten ngebul ngoten niki. Kok niki ngebul?" "Oh lah, Pak, niku diparingi oli kenapote, kersane mungkin buatan keropos." Bodohnya saya percaya juga.
Jadi motor ngebul itu ternyata saya pulang, saya cekkan di bengkel itu sekernya itu rusak, tapi dia bilangnya ke saya karena itu sengaja dikasih oli knalpotnya biar nggak karatan. Masuk akal juga ini. Akhirnya saya beli. Wah, itu saya bawa pulang, saya tanyakan ke bengkel, ternyata ragat mesin. Wah. Jadi itu ya. Iya, ada pengalaman lucu itu juga itu. Artinya untuk bisa berhasil survive di jualan motor pun ada juga kisah sedihnya seperti iya, itu. Ada proses panjang mas, ceritanya panjang. Saya yakin itu ada lagi yang lebih cerita lebih parah lagi. Kita pernah masuk penjara juga 1 hari untuk diproses itu mas, panjang pokoknya. Karena motornya beli curian atau gimana? Bukan, gini. Jadi ketika saya masih ingat dari modal 7 juta itu di 2015 bulan 10 kita bisa jualan 14 unit. 1 bulan? 1 bulan. Oh. Padahal di waktu itu kita tidak paham cara ngecek motor, pasaran motor tidak paham. Itu mengandalkan feeling mas. Saya yakin itu bukan karena kecerdasan saya, bukan karena barokah doanya Pak Yai saya. Akhirnya saya didoakan, feeling saya tertata rapi. Saya ketika mau beli motor itu tahu harganya berapa, padahal sebenarnya kan saya tidak paham di situ. Tapi alhamdulillah motor yang saya beli itu pasti ada profitnya. Waktu awal tidak pernah rugi itu saya. Nah, dan profit 50.000, 70.000, 100.000 saya kasihkan waktu itu. Proses itu berjalan terus sampai uang saya yang 7 juta itu menjadi 25 juta. Mas. Selama sebulan itu ya? Enggak 1 bulan. Wah, 1 bulan itu habis untuk makan mas. Enggak ganti tabungan, tapi modalnya ini utuh CE. Itu beberapa bulan kemudian uang saya kumpul 25 juta. Di wilayah Temboro kan banyak orang pendatang dari luar Jawa, luar negeri kan banyak mas di situ. Nah di situ waktu itu, kalau sekarang sudah tidak. Waktu zaman tersebut banyak motor yang STNK mas, motor pedotan leasing mas. Iya. Nah di situ banyak orang yang memperjualbelikan motor tersebut di situ. Akhirnya saya tertarik juga. Biasanya yang saya pajang di depan kontrakan kan motor Grand, motor-motor tahun tua mas. Saya pengen motor yang lebih muda. Wah, ini kayak Vario, Beat, mau pajang ngarep omah ngarep kontrakan ini kita ya luwe HP. Nah, akhirnya saya beranjak pindah ke motor STNK. Kita beli motor Beat, motor Vario, motor Vixen. Dengan modal kita 25 juta, motor tersebut harga 4 juta, 5 juta, motornya apik tapi bodong STNK toh, enggak ada BPKB-nya. Itu berjalan enggak sampai 6 bulan. Seingat saya enggak sampai 6 bulan. Saya beli motor miliknya orang Pelem, orang Pelem dekat Temboro sini mas. Orang Pelem tersebut dapat motor dari orang Ngerau, Bojonegoro. Kita beli motor Vixen, saya masih ingat. Vixen insya Allah kalau tidak salah tahun 2012. Karena waktu itu saya kan tidak paham ya, jenis motor nek sisih itu berisiko, motor STNK itu berisiko untuk diperjualbelikan, saya tidak paham waktu itu. Akhirnya itu saya beli berjalan sampai 6 bulan. Terakhirnya saya beli Vixen itu saya posting di Facebook grup jual beli. Akhirnya ada orang yang komen, telepon saya pengen lihat unitnya. Akhirnya kita COD ketemu di Pomaspati. Di Pomaspati tersebut kita ketemu dengan calon pembeli. Saya ngajak teman satu. Akhirnya dicek terus di DP mas. Oh nggih cocok pak nih kalau tumbasi. Saya dikasih uang 1 juta. Masih ingat ya. Harganya laku kalau nggak salah itu 5,5. Dengan modal saya 4,5, laku 5,5 berarti 1 juta sempurna. Di DP 1 juta dia pamit ke saya, Pak saya tak mau ngambil uang dulu di ATM. Saya nunggu sampai 1 jam tidak kembali. Temen dia ditinggal 1 di situ. Dia pergi naik motor, ambil uang katanya. 1 jam tidak kembali. Terus temannya yang ditinggal di sini saya suruh telepon, Mas, tolong kondangan cepat mas saya mau ada acara juga. Akhirnya ditelepon, oh sudah perjalanan, dia sudah perjalanan. Datang itu bukan hanya orangnya mas, saya bingungnya di situ datang 2 kijang polisi. Saya bingung juga ini, ada apa? Tidak paham tuh saya. Terus polisi tersebut turun, duduk di samping kanan kiri saya. Saya ditanya, motor ini dari mana? Saya jelaskan apa adanya, saya cerita kalau ini belinya dari si A ini. Saya ceritakan apa adanya. Saya masih diintervensi waktu itu. Ditanya-tanya terus akhirnya sampai Pak polisi tersebut meyakini kalau saya bukan pelakunya. Saya masih bingung itu, akhirnya saya tanya, ini ada apa Pak sebenarnya? Akhirnya ditunjukkan LP, ada laporan polisi tersebut kalau motor ini motor curian. Motor yang punya motor ini yang tadi ngecek
di sini tadi yang DP 1 juta itu. Dia motornya hilang, dicuri orang, terus laporan di Polsek Kartoharjo. Akhirnya saya ceritakan di situ apa adanya, tetap saya dibawa ke kantor, Mas, kantor polisi. Di situ saya ditahan 24 jam. Tapi bukan di tahanan di ruangan lah, di ruangan. Akhirnya di situ, ya Mas, di situ kita ditanya-tanya masalah pendapat motor ini dari mana. Akhirnya saya temukan dengan orang yang saya beli motor tersebut, orang Pelem tadi. Akhirnya ditemukan, dia dibawa ke kantor juga, dia dikorek juga, ternyata dapatnya dari Ngerau tadi. Sampai orang Ngerau tadi ditangkap, ternyata yang nyuri itu orang Madiun juga, orang sekitaran Madiun. Itu ada sekitar dari kasus fiction saya itu seharusnya kalau saya sekarang Mas minta penghargaan Mas, baru kayak 1 motor fiction yang dari saya itu terungkap 26 TKP, 26 BB motor yang ditahan. Akhirnya terungkap semuanya, pelakunya 3 orang waktu itu. Akhirnya dari situ pelajarannya apa yang jenengan? Nangis Mas, saya ditahan itu nangis. Uang saya yang 25 juta tadi, ada motor fiction yang hasil curian, ternyata diselidiki semuanya, dikembangkan, ada 4 motor yang sudah saya jual, itu juga hasil curian juga. Akhirnya saya ngambil lagi itu di tempat konsumen yang sudah saya berikan, ada orang Temburu, ada orang mana itu Mantren. Akhirnya kita ambil lagi, kita kan rugi Mas di situ. Nah, total kerugian saya dari kejadian tersebut, uang 25 juta itu tinggal 12 juta, 13 juta hilang. Nangis saya di situ. Waduh, golek duit ngantek sasen-sasen nglumpukne 100.000 nglumpukne melumpuk 20 juta hilang, males hilang. Wah, akhirnya saya memutuskan motor STN kanan murah itu apa gak tergiur aku mohal. Racun nih ya. Ini harus belajar lagi gitu. Ya. Wah, akhirnya ini orang nggak bener itu pasti merugikan. Ada resikonya, ada resikonya. Jadi jangan merasa kita aman ketika kita bermain api. Itu pasti suatu saat kita keselomot juga. Siap. Artinya gini, sahabat Lawo TV ya, dari perjalanan beliau ini saya sendiri belajar banyak banget bahwa yang namanya usaha itu nggak boleh terlepas dari ikhtiar. Betul. Kemudian kita juga harus ikhlas ya. Kalau kita menerima cobaan gitu Mas ya. Iya, mungkin dengan ikhlas ini ya, disinilah kita bahwa sukses itu nggak stabil bahwa hari ini sukses, besok juga sukses. Betul. Tapi kalau kita ikhlas gitu, itu tadi kembali ke mohon maaf, mungkin 500 juta dengan 500.000. Ini nilainya mungkin bisa besar 500.000. Betul sekali. Itu Mas ya. Itu yang saya rasakan sekarang Mas. Dulu saya nerima uang 500.000 itu karena 500 miliar tuh. Waktu dulu itu sangat-sangat istimewa uang 500.000. Kalau sekarang 500 juta, mohon maaf ini bukan sombong enggak. Biasa. Karena ya itu kepuasan Mas, kepuasan diri. Mas kalau sekarang kan ini showroom juga besar dan ini terus Mas mohon maaf ini ngerokok enggak apa-apa ya? Aman. Biar lebih rileks lagi. Saya pengen nangis ya kalau cerita masa lalu ini. Kalau enggak diselimuri ngerokok nangis nanti saya. Tapi dari sini yang pasti saya sendiri sangat belajar bagaimana kita harus tetap berusaha, ya kan? Betul, dan usaha itu nggak boleh menyerah. Udah deh gitu. Tapi kita harus mungkin satu beras collab. Angkringan collab. Kita harus berusaha mencari lagi. Betul. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dan mungkin passion kita dan rezeki kita ada di situ. Betul. Nah, kalau sekarang apa yang jenengan rasakan mungkin dengan kesuksesan yang sudah Anda raih saat ini gitu nah, dengan berhasil dijual beli motor gitu. Dan saya yakin jualannya udah ini mungkin kesuksesan yang kedua yang lebih berhasil daripada di penjualan counter HP tadi gitu. Yang dirasakan apanya kalau saat ini? Sangat luar biasa Mas. Kalau dulu itu di counter kita pernah sukses juga, tapi hati pikiran nggak setenang sekarang. Karena waktu dulu itu saya terlalu pede dengan kemampuan saya. Waktu di kantor saya sholat tetap sholat Mas, 5 waktu tetap sholat. Cuman kedekatan dengan guru kita, guru spiritual kita itu kurang, sangat-sangat kurang. Saya itu hampir 5 tahun nggak tembur itu lupa. Ketika saya diberi ujian rezeki yang enak sama Allah, saya lupa dengan guru saya. Saya merasa kalau keberhasilan saya itu karena perjuangan saya sendiri. Ternyata
ada sumbangsihnya dari doa-doa guru kita juga. Makanya yang saya rasakan ketika di showroom dengan posisi saat ini, saya merasakan hal yang sangat-sangat jauh berbeda dari waktu dulu saya sukses di counter dengan sukses di showroom. Itu sangat beda. Ketenangan hati, ketenangan pikiran itu beda yang kita rasakan. Kita dekat dengan guru kita patuh dengan guru kita, itu membawa gimana? Pemikiran kita semakin jernih. Artinya lebih tenang. Ya, lebih tenang. Dan artinya lebih tenang. Ya, lebih tenang kita di sini. Mas, artinya gimana ya? Kalau saya bilang bahwa kita berubah juga harus ya, tetapi yang penting tuntunan agama jangan sampai ditinggalkan. Betul. Gitu ya. Karena apapun kesuksesan kita dari Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Iya, jadi kita orang Islam wajib meyakini semua rezeki itu yang mendatangkan Allah. Jadi dari semua proses yang kita jalani dalam hidup kita, kadang memang Allah itu memberikan ujian itu unik kepada hambanya. Iya. Tapi yang perlu kita yakini, Allah itu tidak akan memberikan ujian ketika hamba tersebut tidak mampu, itu tidak mungkin. Kita diberikan ujian karena kita mampu untuk melewatinya. Nah, ketika kita proses melewati ujian tersebut harus pinter-pinter memakai cara yang disukai Allah. Allah ki seneng nalika kaulane ki tekani ujian dengan dia ikhtiarnya sendiri dan juga hubungan batinnya dengan Allah dikerjakan semuanya. Jadi tidak boleh doa tok. Enak problem di utang misalnya 100 juta, mung ndonga tok ya Allah jenengan sauri utang kula jenengan lawan lunasi utang teko bongko ora bakal lunas. Ya gak oleh mung kerja tok tapi ora ndonga karo Gusti Allah ya gak oleh. Semua kedua-duanya berjalan. Kita berikhtiar bekerja juga untuk melunasi utang kita dan kita juga berdoa memohon kepada Allah supaya dilunasi dimudahkan utang kita. Itu dia. Semuanya harus berjalan, semuanya harus seimbang lah. Makna yang terdalam yang kita terima atau kita pelajari dari diskusi kita kali ini. Mas, satu lagi Mas. Oh ya. Kan kemarin Bapak suruh 7 juta untuk beli mesin tebu. Ini pertanggungjawaban jenengan kepada Bapak seperti apa? Ya. Ya akhirnya itu kita sampaikan. Beliau kaget juga itu. Setiap minggu kan Bapak biasanya pengajian di Temboro kan ada pengajian rutin Mas setiap malam Jumat habis maghrib. Bapak itu pasti ke Temboro terus. Tuh awal-awalnya ditanya terus, jadi ada motor kayak Grand di depan itu tidak ditanyakan, kok gak dang tuku mesin es tebu. Itu kita tunjukkan uangnya masih ada, belum kita belikan. Jadi kita mau jujur langsung itu belum berani. Sampai nanti pemikiran saya waktu itu ya, nanti ketika motor ini memang saya jalani itu berhasil, ada profit yang saya dapatkan, baru saya nanti jujur kepada orang tua. Tapi sedikit pun tidak ada niat untuk mengapusi, membohongi orang tua, tidak ada. Misinya orang tua kan pengen ngasih kerjaan kepada saya untuk biaya hidup. Cuman kita alokasikan di motor waktu itu. Wah, akhirnya kita enggak. Jadi gengsi memang tidak ada Mas. Waktu itu ketika kita sudah sangat-sangat terpuruk itu tidak ada gengsi. Kok jualan es tebu, kuli bangunan pun apapun pokoknya yang kerja keras itu, kerja keras yang memeras keringat itu kita kerjakan. Misi kita jangan sampai kita itu merepotkan orang lain, kita ada kemasukan untuk diri kita sendiri waktu itu. Iya, betul. Story-nya keren banget. Yang pasti dengan ngobrol dengan Mas Muhsin ini, memang seharusnya seperti itu ya. Pengusaha mau jadi sukses. Jadi buat Anda sahabat Lau TV, jangan melihat kesuksesan seseorang, tetapi kita harus belajar bagaimana beliau mencapai sukses tersebut gitu ya. Yang pasti kedekatan, kerja keras itu pasti ya. Kemudian kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa itu jangan dilupakan, dan yang pasti juga patuhi yang namanya nasihat orang tua, guru ini juga. Ini harus sejalan gitu Mas ya. Siap. Harus dikerjakan semuanya lah, seimbang lah. Makanya yang dikatakan tadi, ketika kita ada problem kok kita cuman dengan syariat tok ndonga enak adek enek ikhtiare kerjane ya padha ae. Gusti Allah gak seneng ngono kuwi. Seneng kawula niki nek enek ujian, enek masalah ki ya ikhtiaro ya nyedak karo aku. Jadi saya yakin Anda juga belajar dari diskusi ini, apalagi saya gitu ya. Yang pasti untuk Mas Muhsin sukses terus untuk usahanya. Amin. Pasti juga semangat terus pokoknya. Pasti dong. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, pengalaman pribadi kehidupan saya, pendidikan formal itu sangat penting. Jadi bagi jenengan di luar sana yang putus asa dengan sekolahnya, jangan sampai itu terjadi. Tetap kalian berjuang dengan pendidikan yang bagus. Suatu saat pendidikan tersebut akan berguna di masa depan kalian. Itu dia. Itu pesannya Mas Muhsin ya.
Siap? Terima kasih. Oh siap, Mas Musin. terima kasih Mas. Sukses Ye, sehat-sehat untuk selalu. gilingan. Ye. Omah diskusi.